Jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairun jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma'walu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap, Bu? Sudah selesai kerjaannya? Insyaallah. Kopi bubuk dicampur terasi, rasane pengar. Ibu-ibu Talang Masri, apa kabar? 1 tahun nggak ketemu ya, Bu ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan fi ayatin ukhra inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr ila akhiril ayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. As-sadis rajulun tasaddaqa fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwwata illa billah. Wa ba'du, yang terhormat Ketua Majelis Taklim Baitul Muhajirin. Muhajirin itu sebenarnya salah tulisannya, Muhajirin, Al-Muhajirin gitu. Transliterasinya mungkin percetakannya, J-nya itu bukan 2. Kalau J-nya 2 itu jimnya tasdid, jimnya tidak tasdid tapi al-muhajirin, hanya justru panjang. Apa maksudnya al-muhajirin? Al-muhajirin itu artinya orang-orang yang berhijrah. Ini adalah rumahnya orang-orang yang berhijrah. Yang terhormat Ketua Masjid Baitul Muhajirin Takmir ataupun Ketua BKM, yang terhormat Pembina sekaligus penasehat Yayasan Dakwah Islam Thariqatul Jannah Oku Timur, yang terhormat Ketua Majelis Taklim Rokal, ada Rokal namanya nopo? Husnul Khotimah. Insyaallah sing neng jerone engko matine husnul khotimah. Amin. Ibu-ibu, anak-anak yatim, halo. Halo. Kalau halo hai. Halo. Hai. Halo gitu. Halo. Hai. Hai. Halo gitu loh. Hai. Hai halo. Halo hai. Insya Allah berkah. Amin. Ibu-ibu, mbak-mbak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi yakin pagi menjelang siang ini kita semua diberkahi Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kenapa kok doanya berkah? Karena memang bulan ini bulan yang penuh berkah. Dan keberkahan itu berawal ketika masuknya kita di bulan Rajab. Dengan doa kita apa bulan Rajab? Allahumma barik lana fi
Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi hidup kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Artinya hari ini punya keberkahan umur panjang. Doa kita itu, ya Allah, sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Dan ini sudah keberapa Bu Ramadannya? Hari keberapa? 18. Berarti tamu kita yang bernama Ramadan ini enggak lama lagi meninggalkan kita. Sudahkah kita menjamunya? Bagaimana cara menjamu Ramadan, Bu? Puasa. Bagaimana cara menjamu Ramadan, Bu? Sholat tarawih. Bagaimana menjamu Ramadan, Bu? Tadarus. Bagaimana membangun kesadaran bahwa tamu kita itu istimewa? Bagaimana menjamunya, Bu? Sahur, oke. Apalagi, Bu? Santunan anak yatim, santunan duafa. Karena memang di Ramadan ini amalan yang paling dasar ya 3. Ingat Bu, amalan yang paling dasar di bulan Ramadan itu apa? Yang pertama ya puasa, yang kedua sholat, yang ketiga sedekah. Zakat termasuk sedekah, Bu. Jadikan sedekah itu ada 2. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Sedekah wajib disebut zakat, sedekah sunnah disebut infak. Jenengan tadi itu infak, bukan zakat. Zakat itu ada 2, namanya zakat fitrah, itu untuk membersihkan badan, setahun sekali dilakukan di bulan Ramadan. Ada namanya zakat mal, itu membersihkan harta. Jadi zakat fitrah membersihkan badan, zakat mal membersihkan harta. Beda, Bu. Nisabnya juga beda. Kalau zakat badan, yaitu zakat fitrah, itu nisabnya apa? Nisabnya batasan terkecil kena zakat adalah orang tersebut mempunyai bahan makanan untuk 1 hari 1 Syawal, maka sisanya dia harus zakatkan. Bahkan kita menerima zakat fitrah dari masjid sana, kita menerima dari masjid sana, kita menerima. Misal ibu-ibu, kok kita belum zakat fitrah? Boleh zakat fitrah yang kita terima tadi dizakatkan kembali, asalkan masih sisa untuk 1 hari besok Lebaran. Jadi penting apa enggak penting? Zakat fitrah sangat penting, hukumnya wajib. Beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal ini nisabnya banyak, 85 gram emas. Jenengan punya gaji 4 juta dikalikan 12 bulan, berapa Bu? 4 juta kali 12 48 juta. Kok jenengan punya uang dalam setahun itu dikumpulkan 48 juta, maka jenengan sudah wajib zakat, namanya zakat mal. Jenengan panen itu kok melebihi 653 kg gabah, maka jenengan harus keluarkan zakat, namanya zakat apa? Zakat zuruk namanya, zakat tanaman, zakat makanan pokok. Itu 5% atau 10%. 10% ini kalau pakai tadah hujan, artinya tidak ada biaya untuk menggarapnya. Tapi kalau kemudian kita harus beli airnya untuk mengaliri sawah,
mungkin juga kita beli pupuknya untuk supaya subur, maka mayoritas ulama berpendapat panen padi kita tidak 10% tapi 5%. Itu Bu. Jadi apa Bu amalan yang paling dasar di bulan Ramadan? Puasa, sholat, sedekah. Atau zakat itu bagian dari sedekah. Sedekah wajib namanya zakat. Secara umum itu artinya atau pengertiannya atau namanya adalah sedekah. Makanya di dalam ayat innamas shadaqatu, sesungguhnya sedekah itu lil fuqara wal masakin wal amilin dan seterusnya. Bahwa zakat yang kita berikan kepada amil zakat itu untuk fakir, untuk miskin, untuk amil, untuk rikob dan lain sebagainya sampai 8 asnaf. Kita tidak akan bicara itu. Yang jelas bahwa hari ini kita sedang berpuasa. Siapa yang nggak puasa Bu? Puasa semua Bu? Puasa semua ya. Kalau ada yang nggak puasa, sudah ke pasar Bu? Belum? Lah kuenya sudah jadi belum? Belum? Udah beli baju Bu? Ya Allah Bu. Anak-anak udah beli baju belum? Belum? Rumahnya udah dicek belum? Belum juga? Bu, rumahnya udah dicat belum? Belum. Tapi banyak ya Bu fenomena di masyarakat yang nggak puasa itu malah pakai pasarnya duluan. Bener nggak Bu? Iya. Beli bajunya duluan, ngecat rumahnya duluan. Dia pengen menang tapi belum berjuang, nggak ikut berjuang tapi mau menang. Itu wong sing ra gelem poso. Banyak itu di masyarakat fenomena seperti itu. Banyak nggak Bu? Banyak. Insya Allah di Talang Masri nggak ada, nggak kelewat maksudnya. Iya. Tapi nggak apa, boleh nggak? Ya boleh, silakan. Itu adalah apa? Adalah haknya dia. Artinya apa Bu? Bahwa puasa itu adalah fardu apa Bu? Fardu ain. Puasa itu fardu ain. Apa fardu ain? Kewajiban individu. Setiap individu wajib. Apa wajib Bu? Ma yuthabu ala fili wa yu'aqabu ala tarkihi. Yang namanya wajib itu bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan dapat dosa. Tanggung sendiri dosanya. Nah, kita akan bahas itu, bagaimana sebenarnya derajat puasa kita di bulan Ramadan. Dan kita puasa di bulan Ramadan ini sedang melayani tamu kita yang 12 hari lagi akan kembali ke tempatnya. Ramadan itu seperti tamu, kita sebagai tuan rumah. Dengan kita puasa berarti kita melayani tamu. Dengan kita puasa berarti kita menghormati tamu. Nanti datang lagi kapan? 1 tahun yang akan datang. Karena memang tamu ini membawa berkah. Amal di dalamnya berkah, puasa di dalamnya berkah, baca Quran di dalamnya berkah. Karena memang bulan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Membaca 1 huruf, bukan lagi 1 kalimat. 1 huruf itu sudah menjadi 10 kebaikan. Kebaikan anaknya, kebaikan istrinya, kebaikan suaminya, kebaikan tetangganya, kebaikan rezekinya. Itu 1 huruf. Alif lam mim. Itu berapa huruf? 3 huruf, berarti 30 kebaikan. Nah, jenengan kalau pas pagi ada nggak di sini baca Quran?
Ada. Berapa huruf? Kali saja 10. Masya Allah, luar biasa Ibu. Nah, saat kita masuk di bulan Ramadan ini ada hadis yang sangat masyhur, dan kita sepakati tadi ada WA dari Ibu Ketua dan Ibu Uut bahwa hari ini, pagi ini kita materinya 60%-nya dan 40%-nya adalah tanya jawab. Jadi ibu-ibu silakan menyiapkan pertanyaan. Jadi kalau sekarang itu jam 9:30, berarti nanti jam 10:04 kita berhenti materi. Nah, setelah itu baru kita tanya jawab. Sepakat Bu? Oke. Ada hadis riwayat At-Tirmidzi juga ada, di Muslim juga ada, di Bukhari juga ada, insyaallah. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan membawa iman dan ihtisab, maka hasilnya ghufira. Ghufira itu artinya diampuni. Diampuni apanya? Ghufira ma taqaddama min dzambi, yaitu dosa-dosa yang telah lalu. Jenengan usianya sekarang 50, maka 49 yang lalu punya dosa dihapus oleh Allah. Jenengan sekarang usianya 30, maka 29 tahun ke sana dosanya diampuni oleh Allah, dianggap tidak punya dosa. Jenengan sekarang usia 60, maka 59 ke sana dosanya diampuni oleh Allah. Syaratnya apa? Syaratnya puasa dengan membawa iman dan ihtisab. Kita akan ngaji tasawuf hari ini, bukan fikih sebenarnya, karena kita sudah mengancahnya pada iman. Minimal kajian tauhid lah. Apa sebenarnya iman ini yang perlu? Puasa dengan membawa iman, puasa dengan membawa ihtisab itu yang seperti apa Ibu? Puasa yang membawa iman, maka kemudian Al-Manawi memaknai iman adalah tasdikon bithawabillah, bahwa orang yang berpuasa membawa iman adalah orang yang yakin bahwa pahalanya betul-betul hanya dari Allah Bu. Puasa yang kita lakukan hari ini, puasa yang kita lakukan besok, puasa yang kita lakukan yang sudah lalu 17 hari ini, itu semua kita yakini yang memberikan pahala hanya Allah. Ini namanya puasa membawa iman. Apa Bu? Iman artinya meyakini bahwa pahala puasa yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian apa ihtisab? Kan ada imanan wa ihtisaban. Ihtisab itu artinya adalah yuridullah layak sudu ru'yatan nas. Yang namanya ihtisab itu adalah menginginkan Allah, tidak menginginkan yang lain, tidak untuk riya kepada manusia. Jenengan sholat taraweh, jenengan puasa hanya untuk Allah. Jenengan taraweh, jenengan baca Quran hanya untuk Allah, bukan untuk dilihat Pak RT, bukan untuk dilihat tetangga, bukan untuk dilihat si dia, bukan untuk dilihat siapapun. Niatnya berangkat ke masjid, niatnya puasa itu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti Ibu, orang yang puasa membawa iman dan ihtisab itu nanti akan keluar dari Ramadan ini seperti bayi yang baru dilahirkan. Apa Bu? Seperti bayi yang baru dilahirkan. Begitu 1 Syawal, orang-orang yang berpuasa dengan membawa iman dan ihtisab,
Iman tadi apa Bu? Percaya bahwa Allah lah yang mengganjar puasa. Ihtisab apa? Hanya menginginkan kepada Allah, tidak menginginkan yang lain, dan tidak untuk dilihat orang lain. Orang yang puasanya seperti itu, maka nanti keluar dari Ramadan ini kawaladat ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan. Enak nggak Bu? Enak. Tapi kita kaji nanti iman yang disebut tasdikon bithawabillah itu seperti apa? Ini yang perlu. Makanya dalam hadits qudsi Allah berfirman, kullu ibadat ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzibi. Setiap ibadah anak Adam maksudnya siapa Bu? Manusia. Setiap ibadah manusia itu kembali kepadanya illa siyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzibi, dan sesungguhnya puasa itu untukku kata Allah, dan aku yang akan mengganjarnya. Ganjaran yang digambarkan Allah terhadap zakat jelas. Orang yang berzakat nanti akan dikembalikan 700 kali lipat, jelas Bu. Orang yang bersedekah 1 rupiah akan dikembalikan oleh Allah ke dalam dirinya secara mungkin beda maknanya 700 kali lipat, jelas. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sesungguhnya orang yang bersedekah, yang berinfak di jalan Allah, anak yatim jalan Allah, du'afa juga jalan Allah, ke masjid juga jalan Allah, ke pesantren juga jalan Allah. Orang yang bersedekah, orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti orang yang memberikan 1 butir. 1 bulir ini akan tumbuh 7 tangkai. Di setiap tangkai ini akan tumbuh 100 cabang. Berarti berapa Bu? 7 dikali 100, 700. Hanya 1 rupiah. Nah, jenengan tadi memberikan bukan hanya 1 rupiah, tapi misal 100.000. Berarti 100.000 kali 7, 700 berapa coba? Jelas Bu kalau amal-amal yang lain, tapi puasa enggak jelas Bu. Karena puasa itu miliknya Allah, kembali kepada Allah. Dan di dalam puasa ini nilai ihsannya luar biasa. Apa ihsan? Ihsan itu ada musyahadah, ada muraqabah. Nah ini yang saya sebut tasawuf itu Bu. Hati-hati dengarkan Ibu ya. Ini agak serius. Jadi ihsan itu mengandung 2. Penting kalau mau ditulis Bu. Yang pertama apa? Musyahadah. Yang kedua muraqabah. Apa musyahadah? Musyahadah adalah anta'budallah ka'annaka taroh, seakan engkau melihat Allah. Itu yang disebut musyahadah. Apa Bu musyahadah? Seakan engkau melihat Allah dalam berpuasa, seakan engkau melihat Allah dalam sholat, seakan engkau melihat Allah ketika jenengan baca Quran, saat jenengan berinfak, ketika itu jenengan melihat Allah, saat tadarus melihat Allah, saat berzikir melihat, seakan melihat Allah. Fa'in lam takun taroh fa'innahu yaraka. Ini derajat yang disebut muraqabah. Kalau rasa melihat Allah itu belum mampu kita tanamkan, maka derajatnya turun 1 level yang disebut muraqabah. Apa muraqabah? Fa'innahu yaraka. Sesungguhnya Allah itu melihat engkau. Ibu puasa di rumah sendiri, suami pergi, ya ada yang ke ladang, ada yang
kerja, ada yang merantau mungkin, anak-anak juga sekolah. Jenengan sore-sore jam 4 buat takjil. Apa takjil, Bu? Ya, berbukalah. Buatlah kita apa yang dari pisang itu? Kolak. Kolaknya itu baru mateng. Misal jenengan nyicip 1 piring, ketahuan enggak? Enggak. Tapi jenengan lakukan enggak? Enggak. Itu yang saya sebut bahwa kita itu sebenarnya sudah ada ilmu tasawuf, Bu. Bahwa kita seakan melihat Allah. Kalaupun toh rasa itu belum muncul, yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Kita puasa itu waktu wudhu siang-siang kan? Kita wudhu siang-siang, ketika diminum sedikit ada nggak orang tahu? Nggak ada. Glegek-glegek, wah seger nih. Ya walaupun air itu air mentah, tapi kan seger. Nggak ada orang tahu. Maksud saya itu. Tapi kenapa nggak kita lakukan, Bu? Kenapa nggak kita lakukan? Iya dosa, tapi kenapa nggak kita lakukan? Allah melihat kita. Allah tahu. Itu yang disebut apa? Kalau kita merasa bahwa Allah melihat kita, itu apa namanya, Bu? Muraqabah. Enak lah Bu belajar tasawuf. Ya ini disebut tasawuf itu yaitu pembuka tasawuf. Jenengan di ruangan tertutup, di kamar jenengan. Kamar jenengan di ruang tamu, di ruang tengah lah. Di ruang tengahnya ada kunci, dikunci. Ruang tengah di dalam rumah dikunci. Rumah di dalam pagar dikunci. Apa iya jenengan joget-joget sendiri di kamar? Bu? Jenengan lakukan nggak itu? Enggak. Lawang kalau itu dilakukan. Apalagi telanjang bulat joget-joget sendiri, kira-kira. Ini MJ nih, manusia MJ, manusia mak jolas. Di rumah sendiri telanjang kemudian joget-joget. Kenapa itu nggak kita lakukan? Kita punya 2 minimal. Apa? Musyahadah, muraqabah. Merasa melihat Allah atau merasa dilihat Allah, itu intinya. Musyahadah itu merasa melihat Allah, muraqabah itu merasa dilihat Allah. Dan nilai, Bu, yang paling tinggi musyahadah dan muraqabah ya puasa. Puasa itu yang tahu hanya jenengan sama Allah. Makanya fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya puasa itu untukku, wa ana ajzibi, dan aku yang akan mengganjarnya. Rahasia betul, Pak, Bu, yang namanya puasa ini hanya Allah dan jenengan yang tahu, tetangga nggak tahu. Seorang laki-laki, misal nih, ada itu, saya menemukan orang seperti ini. Dia ikut sahur, anaknya sahur dia ikut sahur, istrinya sahur dia ikut sahur. Tapi begitu jam 9 dia ke warung. Kemudian nanti dia siang makan juga, entah di mana. Begitu buka ikut juga buka. Istri dan anaknya tahu nggak kalau dia nggak puasa? Nggak tahu. Begitu makan dilap, ininya udah kering lagi kan? Seakan-akan kalau jalannya agak-agak lemes gitu kan? Ini puasa modus namanya. Ada nggak? Ada. Yang tahu siapa dia nggak puasa? Allah. Maka puasa ini luar biasa. Nggak sederhana seperti ibadah yang lain. Ibadah ini maha tinggi nilai ihsannya, maha luar biasa nilai musyahadah dan nilai muraqabahnya.
Maka alhamdulillah sudah 18 hari. Hari ini semoga sampai ke maghrib. Kemudian besok lagi tanggal 19 sampai ke maghrib. Belum lagi terus tanggal 20. Jangan dulu mati ya Bu ya. Biar menyaksikan apa? Menyaksikan 1 Syawal sebagai kemenangan. Kenapa kok 1 Syawal tersebut hari kemenangan? Karena kita sudah melampaui peperangan. Dan yang paling berat itu bukan perang Badar. Rasulullah itu pernah sampai sahabat protes. Karena Rasul ngomong begini, pulang dari perang Badar itu ngomong, nahnu narji'u min ghazwatil sugro ila ghazwatil kubro. Kita itu, kata Rasulullah, baru pulang dari perang kecil menuju perang besar. Coba tuh. Sahabat protes, ya Allah, ini bagaimana Rasul? Kami ini udah kehilangan anak, kami kehilangan suami, kami kehilangan bapak, kami kehilangan paman, kami kehilangan tetangga. Banyak orang yang mati di perang Badar, berdarah-darah kami. Ada yang masih belum sembuh, ada yang masih sekarat, ada yang mau mati belum mati, ada yang tangannya putus, ada yang kakinya putus. Kok kenapa engkau ngomong kita baru pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar? Apa kemudian jawab Rasulullah? Perang besar adalah apa? Perang melawan hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu ada di bulan Ramadan ini, Ibu. Saat kita lapar, ngelihat air itu loh, Masya Allah, seger banget. Ada orang pakai baju merah itu loh, itu kok kayak semangka ya gitu. Iya enggak Bu? Iya, itu kayak semangka itu. Yang baju-baju yang jilbabnya kuning itu kayak apa? Kayak melon. Kenapa? Karena memang Masya Allah, godaan makan ini luar biasa. Luar biasa. Kita disuruh nggak makan coba. Dan waktunya nggak sebentar, 12 jam minimal, 13 sampai 14 jam kadang-kadang. Tinggal kita sahurnya jam berapa kan gitu. Jangan jam 11 sahur, Bu. Jam 11 sahur itu bukan sahur, namanya mentong. Jenengan enten sing jam 11 sahur. Betul enten gitu. Jam 11 ki ya aja sahur loh. Sahur ki lebih bagusnya diakhirkan ini loh, bahwa agama Islam itu agama manusiawi. Agama Islam itu memanusiakan manusia. Jadi disunahkan justru mengakhirkan sahur. Kalau dinilai Ibu, harusnya kan kalau kita mau pakai logika, yang paling berat berpuasa itu justru orang yang nggak sahur ya Bu ya, atau sahurnya diawalkan, itu yang berat. Terus kemudian waktu buka diakhirkan, diulur-ulur, itu kan yang paling berat ya Bu ya. Tapi dalam Islam nggak begitu, justru dapat pahala kalau jenengan sahurnya jam 4:30. Loh iya, karena maghrib lagi, subuhnya itu jam 5 kurang 10 sekarang ini, atau kurang 12 sekarang ya, jam 5 kurang 12, maka paling baik jenengan itu sahurnya jam 4:30 di ujung jam. Loh, tapi ya gak apa-apa karena belum masuk subuh. Sahur itu kan selesainya masuk subuh gitu loh Bu. Bahkan kurang 5 menit kalau kita makan itu paling bagus tuh. Ya sarapan namanya, nggak apa-apa. Dan ketika sudah beduk maghrib, maka kita harus cepet-cepet minum, dibuka. Sampai ketika kita nggak ada makanan, nggak ada minuman, itu disunahkan memasukkan jempol untuk dihisap. Sakingnya pengennya harus cepet-cepet berbuka, niat berbuka, jempolnya dilebok nih. Leran dia apa-apa.
Lek pengantin baru oleh kumpul karo bojone. Oh, pengantin baru, ada nggak pengantin baru sini? Ada. Sinten? Ya mungkin dari janda dan nikah lagi kan bisa aja pengantin baru juga namanya. Jadi kumpul istri itu bisa untuk diniatkan membuka puasa. Itu loh enaknya Bu Islam nih. Orang mikir ya memang enak panganan ya orang dipikir. Pas orang dipikir enak panganan piye jajal. Misal nggak enak panganan tenan. Enak ya gur kuwi ya kuwi ra apa-apa. Itu Bu.